Domo konnichiwa minasan, ketemu lagi bareng aku Wei di Wei Home Gakuen. Di episode sebelumnya, aku sudah menceritakan bagaimana aku bisa lulus dari tes TG Restoran, yang selanjutnya aku teruskan dengan penjelasan sedikit tentang materi TG Restoran bersama dengan kisi-kisinya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kisi-kisi yang satu ini agar kamu punya gambaran awal tentang bagaimana sih bentuk soal SSW tersebut. Tetapi sebelum dimulai, tolong like dan subscribe channel ini ya, biar aku tambah semangat dalam memberikan berbagai macam materi bahasa Jepang secara gratis. Yosh,登録してくれてありがとね。じゃあ練習をさっさと始めましょう。細菌による食中毒を防ぐためには、書きで示す食中毒予防3原則が大切になります。以下の4つから間違っているものを選びなさい。食べられない、つけない、増やさない、やっつける。Time's up. Jawabannya adalah nomor 1. Untuk mencegah keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri, terdapat 3 prinsip pencegahan keracunan makanan yang sangat penting. Dari keempat pilihan di bawah ini, manakah yang salah? 1. Tak bisa dimakan. 2. Jangan terpapar. 3. Jangan sampai berkembang biak. 4. Dibasmi. Pilihan nomor 2 hingga 4 merupakan 3 pencegahan paling efektif untuk dilakukan. Makanan masih bisa dimakan asalkan menjalani proses yang higienis, seperti disimpan dalam suhu di bawah 10 derajat Celcius atau dipanaskan di atas 75 derajat Celcius selama kurang lebih 1 menit. Haru no daiyou teki na gyoukai rui wa nani? Ayu to hotate, sawara to wakame, sake to sanma, maguro to fugu. Time's up. Jawabannya adalah nomor 2. Apakah makanan laut khas di musim semi? Dan tentu saja jawabannya adalah sawara dan wakame. Ayu dan hotate itu ikan khas di musim panas, sake dan sanma itu ikan di musim gugur, sementara maguro dan fugu itu ikan khas di musim dingin. Okyakusama ga omise ni motomeru kachi wa omo ni tsugi no 4つの要素があります。この4つの要素を英語にした頭文字を取って何と言いますか？ HACCP、 GoS、 KSCA、 Hospitality。 Time's up. Jawabannya adalah nomor 3. Nilai yang diminta pelanggan dari sebuah toko memiliki 4 faktor utama berikut. Apakah akronim untuk keempat elemen ini dalam bahasa Inggris? Dan jawabannya adalah nomor 3. KSCA memiliki singkatan Quality, Service, Cleanliness, and Atmosphere, atau dalam bahasa Indonesia berarti kualitas, pelayanan, kebersihan, dan suasana di dalam tempat makan. Nah, jadi pelanggan kita itu selalu mempertimbangkan keempat faktor ini dalam menilai sebuah restoran. 食中毒を引き起こす代表的な細菌やウイルスについて以下の4つから間違っているものを選びなさい。カンピロバクター、サルモネラ属菌、ノロウイルス、洗剤。Time's up. Jawabannya adalah nomor 4. Untuk tipikal bakteri dan virus yang menyebabkan keracunan makanan, dari keempat pilihan di bawah ini, manakah yang salah? 1. Campylobacter, 2. Salmonella, 3. Norovirus, 4. Deterjen. Keempat pilihan di atas memang bisa menjadi penyebab kamu terkena keracunan makanan. Akan tetapi, deterjen tidaklah termasuk bakteri dan virus, sehingga nomor 4 menjadi jawaban yang dicari. 切り口が円形になるように一定の大きさで切り方は何と呼ばれていますか？乱切り、ささがき、半月切り、
wagiri. Time's up. Jawabannya adalah nomor 4. Apa yang disebut cara memotong dengan ukuran tertentu sehingga ujung potongannya melingkar? Dan cara memotong tersebut disebut sebagai wagiri atau irisan bundar. Sekiak service no naka ni ega wo tsukuru no 3つポイントについて以下の4つから間違っているものを選びなさい。目元、口元、手元、心。Time's up. Jawabannya adalah nomor 3. Di dalam layanan pelanggan, terdapat 3 poin penting yang berhubungan dengan senyuman. Dari keempat pilihan ini, manakah yang salah? 1. Mata, 2. Mulut, 3. Tangan, 4. Hati. Kontak mata yang ramah, senyuman di mulut, dan hati yang tulus merupakan 3 poin yang harus diberikan kepada pelanggan. Sementara kontak tangan tidaklah diperlukan sama sekali. 10名様分のラーメンを作るためには12分くらいかかります。15名様分のラーメンを作るためにはどのくらいかかりますか？ 12分、14分、16分、18分。Time's up. Jawabannya adalah nomor 4. Untuk membuat 10 porsi ramen, maka dibutuhkan waktu selama 12 menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk membuat 15 porsi ramen? 1. 12 menit, 2. 14 menit, 3. 16 menit, 4. 18 menit. Untuk menyelesaikan soal matematika yang satu ini, maka kamu harus menggunakan rumus berikut. 12 menit dibagi 10 porsi ramen, maka akan dihasilkan rata-rata waktu 1,2 menit per satu mangkok. Kemudian, dikali 15 porsi ramen, dan hasilnya adalah 18 menit. Nah, kira-kira kamu dapat nilai berapa nih di kisi-kisi ujian kali ini? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu ya untuk kisi-kisinya minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Belajar itu nggak harus lama-lama, karena belajar lama hanya bikin pusing.